Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel saya, di channel Cinta Sholawat. Sebelum saya menyampaikan, langkah baiknya jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, komen, tekan loncengnya ya. Terus jangan lupa juga ditonton terus, jangan skip. Nanti ada video-video selanjutnya yang lebih bermakna dan bermanfaat. Untuk kali ini saya akan menyampaikan tentang pengalaman saya juga, bagaimana caranya yakin sih kepada Allah gitu kan, yakin tentang sholawat yang kita lakukan supaya apa yang kita lakukan ini terasa dan dijabah gitu kan. Contoh kecil seperti ini, ketika kita sedang bekerja, dan bekerja itu pasti ada gaji 1 bulan atau bulanan ya, dimana gaji bulanan itu setiap tanggal 30, contoh hari ini tanggal 30 kita akan digaji pas tanggal 30. Setelah kita hari ini digaji tanggal 30-nya, setelah itu langsung ke 5 harinya kita menanyakan lagi, kok gajian saya belum keluar, dan menanyakannya kepada teman kita gitu. Sedangkan teman kita pas sudah tahu semuanya gaji itu udah diatur sama yang punya perusahaan gitu, bahwa gaji itu akan dikeluarkan setiap tanggal 30 gitu. Tapi kenapa kita masih bertanya? Nah, itulah tanda-tanda orang yang tidak yakin bahwa setiap tanggal 30 itulah hari gajiannya. Jadi daripada kita memikirkan gaji, ayolah kita fokus sama prosesnya, fokus sama kerjaannya, fokus sama apa yang kita lakukan dalam pekerjaan itu. Nah, itu contoh kecilnya, apalagi di sholawat gitu kan. Sholawat juga sama. Jadi kalau kita sudah bersolawat satu hari, 2 hari, atau 3 kali gitu kan, jangan bertanya-tanya lagi gitu, kok Allah nggak mengabulkan doa-doa saya, kok Allah nggak mengabulkan apa yang saya minta, hajat-hajat saya gitu kan. Jadi prinsip saya, jangan menunggu Allah dikabul, tapi terus kita bersolawat supaya Allah akan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Karena dalam tubuh kita itu kan banyak dosa, dan itu penghalang rizki yang namanya perisai gitu. Jadi perisai itu adalah penghalangnya rizki gitu, dosa-dosa kita. Makanya dengan sholawat, mau berapa saja kita bersolawat, udah jangan pertanyakan itu, karena Allah Maha Kaya, dan Allah yang mengkayakan makhluknya, dan Allah yang akan memutarbalikkan hatinya, dan Allah yang akan memutarbalikkan hati makhluk. Supaya apa? Supaya kita itu bisa merasakan yakin dan percaya bahwa sholawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW akan Allah ijabah apa yang dirasakan sama kita, sedang sedih, sedang bingung tentang kehidupan ini, atau nggak ada pekerjaan dan sebagainya. Kita bersolawat aja, fokus nggak usah menanyakan kepada siapapun ataupun menanyakan kepada teman-teman kita tentang, kok saya sholawat begini aja nggak ada perubahan. Jangan, karena itu kalau udah kita bertanya seperti itu kepada orang, berarti gagal, sholawat kita gagal. Jadi menurut saya pribadi, sekiranya kita ingin dijabah oleh Allah tentang sholat, tentang hajat-hajat kita, dan kita berselawat kepada Kangjeng Nabi besar Muhammad SAW, maka kita percaya dan yakin. Kunci utamanya percaya dan yakin bahwa Allah adalah Tuhan yang akan mengabulkan setiap hajat-hajat yang kita rasakan, yang kita mau gitu kan. Jadi itulah intinya, inti yakin dan percaya bahwa Allah yang Maha Kaya akan mengabulkan setiap hajat-hajat kita. Jadi nggak usah bingung, nggak usah ragu dengan apa yang kita lakukan. Misalkan kita bersolawat sudah 1000, 1 hari 2000, 3 hari 2000, 4000, kita bingung. Kenapa bingungnya? Kok nggak dikabul-kabul hajat kita? Kemungkinan besar kan di dalam tubuh kita, dalam diri kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, semuanya itu kita mempunyai benih-benih dosa. Di dalam hati kita banyak kezoliman orang, dalam pikiran kita banyak pikiran-pikiran yang jelek. Mungkin kan dari sholawat itu akan
Allah hapus sepelan-pelan sedikit-sedikit. Kan dalam satu sholawat, ingat video yang sebelumnya, satu sholawat itu akan diberikan 10 kebaikan, dan Allah akan menghapus 10 dosa, dan Allah memberikan rahmat serta hidayah. Maka di situ kita harus benar-benar yakin. Sholawat itu kita kalau udah yakin apa yang kita harapkan, apa yang kita apa yang kita mau, apa kekurangan kita di dalam rezeki, apa kita nggak punya usaha lain sebagainya, itu akan terkabul bila mana kita percaya dan yakin. Kunci utamanya adalah yakin dan percaya. Udah, itu saja. Kalau memang kita nggak percaya, nggak yakin, nggak usah bersolawat. Karena kenapa? Kalau kita udah nggak yakin, nggak percaya, ya repot, gitu kan, gagal urusan kita sama Allah. Karena kunci utamanya kalau udah yakin dan percaya, disitulah ibadah kita akan Allah terima. Tapi kalau nggak yakin dan nggak percaya, gimana Allah menerima, gimana Allah mau mengabulkan hajat-hajat kita, gitu kan. Maka daripada itu, ayolah kembalikan diri kita dalam satu keyakinan dan berikan hati kita itu untuk Allah satu, Tuhan kita. Jadi jangan sampai kita berpikir yang yang enggak husnudon gitu. Harus husnudon kepada Allah, harus berprasangka baik aja kepada Allah. Karena kenapa? Kita udah melemah di hadapan Allah. Kita ini punya dosa banyak, kita ini punya kekurangan, gitu kan. Dan semua itu hanya milik Allah gitu. Dan Allah pasti memberikan apa yang terbaik buat Allah dan buat kita gitu. Jadi intinya benar-benar jangan sampai nggak percaya dan harus yakin apa yang kita lakukan dalam beribadah gitu. Dalam beribadah yaitu sholawat. Kunci sholawat adalah yakin, dan yakin kalau kita sudah berdoa kepada Allah dan Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Nah itu makanya banyak orang-orang di sana itu udah Allah kabulkan hajat-hajat mereka, udah kebayar hutangnya lunas, dalam dalam hutang yang besar-besar. Terus ada yang mau punya rezeki banyak, ada yang kebeli mobil dan sebagainya. Karena kenapa? Karena mereka udah yakin bahwa Allah itu adalah maha kaya, yang maha memberi, yang maha segalanya. Kalau kita mau menjemput dengan secara ikhlas dan yakin kepada Allah, percaya bahwa Allah yang akan memberikan semuanya. Kalau kita nggak percaya dan nggak yakin, gimana Allah mau memberikan? Dan itu semua udah terhalang semua oleh dosa-dosa kita. Makanya kita itu harus benar-benar merenung kalau setiap sholawat itu atas apa yang kita rasakan, atas apa yang kita lakukan, atas apa rekaman-rekaman dulu sampai sekarang. Kita punya salah apa, punya dosa apa, ayolah bersalawat terus sampai kita rekam hati kita, supaya hati kita itu tidak semakin keras dan pikiran kita tidak semakin keras juga. Ya intinya benar-benar hati kita dilembutkan, pikiran kita ditenangkan gitu. Jadi supaya semua itu sinkron gitu. Kalau udah sinkron, yakin percaya sama Allah, dan kalau udah percaya, tidak ada yang namanya malas. Kalau kita berselawat pasti pengen buru-buru waktunya asar, karena pengen cepat berselawat, pengen langsung kita curhat sama Allah, pengen cepet-cepet masuk maghrib, pengen langsung curhat sama Allah, pengen masuk isya, subuh. Karena kenapa? Kita pengen yang namanya curhat sama Allah. Karena itulah kalau udah yakin, gak mau ketinggalan yang namanya ibadah. Karena ibadah itu dilandasi oleh sholat 5 waktu. Kalau udah sholat 5 waktunya selesai, otomatis kan kita bersolawat, dan situ kita meminta dan munajat kepada Allah atas apa yang hajat-hajat yang kita lakukan. Makanya kembali lagi ke pertama, sebelum kita melakukan yang namanya memohon, meminta, harus yakin dulu, percaya dulu bahwa Allah maha kaya, dan tidak ada yang paling kaya di dunia ini kecuali kekayaan Allah. Itu aja. Kalau sudah yakin, silahkan didawamkan, silahkan diistiqomahkan sholawatnya. Jangan mengeluh, jangan putus asa, dan lepaskan beban kita, serahkan semua kepada Allah. Kita cukup di dunia ini bersandar kepada Allah, dan kita cukup di dunia ini hanya kepada Allah. Karena Allah yang akan memberikan kekayaannya, karena Allah yang akan memberikan kesehatan, karena Allah yang akan mengijabah hajat-hajat kita, mengabulkan hajat-hajat kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari
pertama sampai sekarang saya bukan menggurui karena saya bukan seorang ustadz, tapi di sini kita berbagi solusi, sharing. Mudah-mudahan dengan apa yang saya katakan, dengan apa yang saya ucapkan, semua menjadi manfaat. Dan yang buruk dari ucapan saya tolong jangan diterima, buang saja, karena kesalahan milik saya, kesempurnaan milik Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.